Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nurfauzia dengan NIM 216130844. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai critical appraisal. Hal ini mengenai A Checklist for Assessing Economic Evaluation dengan judul paper yang saya gunakan, Cost Effectiveness of Catheter Ablation versus Anti-Arrhythmic Drug Therapy in Atrial Fibrillation, the Chabana Randomized Clinical Trial. Number one, was a well-defined question posed in an answerable form? The answer is yes. Jurnal ini membahas tentang biaya dan efektivitas terapi ablasi kateter dibandingkan dengan terapi obat antiaritmia untuk atrial fibrillation. Perspektif yang digunakan adalah perspektif sektor perawatan kesehatan di Amerika Serikat. Number two was a comprehensive description of the competing alternative given. The answer is yes. Deskripsi yang komprehensif tentang alternatif yang dibandingkan dalam uji coba cabana telah diberikan. Partisipan dalam uji coba ini adalah individu yang berusia lebih dari sama dengan 65 tahun atau kurang dari 65 tahun dengan setidaknya satu faktor resiko stroke, memiliki dokumentasi elektrokardiografi untuk minimal 2 episode fibrilasi atrium paroksimal atau satu episode fibrilasi atrium persisten dalam 6 bulan sebelum pendaftaran dan dianggap layak untuk menjalani ablasi kateter atau terapi obat pengendalian irama dan frekuensi. Uji coba ini melibatkan peserta dari 126 pusat di 10 negara yang secara acak dibagi untuk menerima strategi ablasi kateter atau terapi obat saja. Number three, was the effectiveness of the program or service established? Yes, efektivitas diukur menggunakan Quality Adjust Life Years atau KAYL dan Life Years berdasarkan data prospektif dari uji coba klinis. Life Years dihitung dari luas area di bawah kurva kelangsungan hidup masing-masing pasien, sedangkan KAYL menggunakan instrumen ECI 5D level. Number four, were all the important and relevant costs and consequences for each alternative identified? Yes, uji coba cabana telah mengidentifikasi semua biaya dan konsekuensi penting. Biaya rumah sakit dihitung menggunakan data tagihan dan model imputasi biaya mencakup rawat inap, lama tinggal, dan prosedur medis. Biaya dokter diperkirakan berdasarkan kode prosedur Medicare sementara biaya obat-obatan diambil dari data nasional. Number five, where cost and consequence measured accurately in appropriate physical unit, hours of nursing time, number of physician visit, lost workday, and gained life years. The answer is yes. Biaya kumulatif rata-rata selama 5 tahun dalam uji coba disesuaikan untuk tindak lanjut variabel termasuk biaya rawat inap, perawatan lanjutan, prosedur rawat inap, dan rawat jalan, biaya dokter dan obat-obatan mencerminkan rincian biaya yang jelas dalam periode tertentu 5 tahun dalam satuan mata uang. Biaya rata-rata ablasi kateter per prosedur yang dihitung dari kedua kelompok ini mengukur biaya yang secara langsung terkait dengan intervensi medis tertentu. Ketika perbedaan biaya rata-rata antara kelompok pengobatan diperiksa berdasarkan interval tindak lanjut, ablasi lebih mahal daripada terapi obat. Biaya dilacak dari waktu ke waktu menunjukkan perbedaan bertahap. Number six, where cost and consequence value credible? The answer is yes. Biaya berasal dari data tagihan rumah sakit di Amerika Serikat, sedangkan efektivitas diukur menggunakan data EKI 5D untuk kualitas hidup dan model umur untuk life years. Number seven, where cost and consequence adjust for differential timing? Yes, biaya yang disesuaikan menggunakan National Health Expenditure Personal Health Care Index atau CMS Inpatient Market Basket, dan diskon 3% diterapkan untuk biaya dan manfaat di masa depan.
Number 8 was an incremental analysis of cost and consequence of alternative perform. Yes, analisis incremental dilakukan dalam uji coba cabana. Rasio efektivitas biaya incremental atau ISER sebesar US dollar 57,893 per KAYL menunjukkan perbandingan biaya dan manfaat yang jelas. Number 9 was a law made for uncertainty in the estimate of cost and consequence. Yes, ada analisis sensitivitas deterministik dan probabilistik menggunakan bootstrap untuk mengevaluasi ketidakpastian ICER. Analisis sensitivitas mempertimbangkan skenario seperti biaya prosedur yang bervariasi, horizon waktu, dan penyesuaian kualitas hidup. Number 10, did the presentation and discussion of study result include all issue of concern to user? Yes, diskusi mencakup semua termasuk analisis hasil efektivitas biaya, manfaat kualitas hidup, dan perbedaan biaya antara kelompok ablasi dan terapi obat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.